Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran baru 2020-2021. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Hari ini kegiatan pembelajaran kita berbeda dengan biasanya. Biasanya kita melakukan kegiatan dengan tatap muka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk subtema hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang organ gerak hewan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama membuka pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, bahasa Indonesia tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. IPA. Menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Apakah ikan dapat bergerak? Ya, benar, ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor. Baiklah, di sini Ibu akan menyajikan beberapa paragraf tentang gerak ikan dalam air. Kalian perhatikan satu persatu dari paragraf. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di dalam air. Anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan dan menyimak. Bu Guru sudah membacakan dari tiap-tiap paragraf mana yang termasuk ide pokoknya. Apakah kalian sudah mencatat satu persatu? Materi kita hari ini adalah tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ibu akan mengulang kembali. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama untuk mengembangkan suatu paragraf. Di dalam kalimat utama, disitulah terletak ide pokok. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan dari kalimat utama dalam suatu paragraf. Anak-anak, setelah tadi Ibu membacakan masing-masing tiap paragraf tentang ide pokok, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf secara seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menentukan ide pokok. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Yang pertama, ide pokok. Apa paragraf pertama? Ide pokok paragraf pertama adalah sistem gerak ikan. Sama tidak jawaban kalian dengan jawaban Bu Guru? Oke, kalau sama, bagus. Berarti kalian sudah memahami apa itu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Pada kalimat nomor 1. Apa kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya
Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kemudian kalimat penjelasnya apa? Selain kalimat utama, itu semua namanya kalimat penjelas, ya. Untuk paragraf ke-1, kalimat penjelasnya adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Sudah benar jawaban kalian di rumah? Alhamdulillah kalau sudah benar. Nah, berbicara tentang gerak, ada yang tahu apa itu gerak? Baik, gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, melompat, dan merangkak. Untuk bergerak diperlukan alat gerak. Apakah itu alat gerak? Alat gerak yaitu rangka dan otot. Alat gerak dibagi menjadi dua. Satu, pasif, dua, aktif. Alat gerak pasif adalah tulang. Tulang tidak dapat bergerak secara otomatis. Selanjutnya, alat gerak aktif. Apa alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Alat gerak aktif dapat bergerak secara otomatis. Selanjutnya, organ gerak pada hewan. Apa saja organ gerak pada hewan? Kaki untuk berjalan, perut untuk merayap, sayap untuk terbang, sirip dan ekor untuk berenang. Contoh alat gerak hewan. Di sini ada 5 gambar. Ada merpati, ada ayam, ada bebek, ada buaya dan penyu. Apa alat gerak merpati? Sayap. Gambar kedua, ayam. Apa alat gerak ayam? Kaki. Gambar ketiga, bebek. Apa alat gerak bebek? Kaki. Gambar yang keempat, buaya. Apa alat gerak buaya? Kaki. Selanjutnya, penyu. Apa alat gerak penyu? Sirip. Ibu akan menjelaskan tentang jenis hewan. Hewan itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, amfibi. Ada yang tahu apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Contohnya, katak. Yang kedua, reptilia. Apa itu reptilia? Reptilia adalah hewan yang bergerak dengan melata. Contohnya, komodo. 3. Apes. Apes adalah sebangsa burung. Contohnya, burung merpati. 4. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Contohnya, sapi. Pisces. Pisces adalah ikan. Berdasarkan bentuk tulangnya, hewan dibagi menjadi 2. 1. Vertebrata. 2. Invertebrata. Apa itu vertebrata? Ya, pasti kalian sudah ada yang tahu apa itu vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Apa sajakah contohnya? Komodo, burung, ikan, sapi, katak. Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Apa saja contohnya? Kaki seribu, kupu-kupu, laba-laba, semut, cacing. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa tetap berada di dalam rumah dan stay at home. Anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan solihah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita dengan kegiatan Zoom meeting.
Kalian bisa bertanya tentang materi yang tadi Ibu sampaikan apabila ada materi yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Marilah anak-anak, kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.